Bisa desa di hulu sungai Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, porak-poranda usai diterjang oleh banjir bandang di akhir November lalu. Pemirsa, lautan kayu gelondongan menerjang Kabupaten Aceh Tamiang saat banjir bandang pada akhir November. Tahukah kalian, bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu terjadi tepat di saat Indonesia memperingati Hari Menanam Pohon Nasional. Ironis, alam seolah memberi peringatan keras bahwa menanam pohon dan menjaga hutan bukan sekedar seremoni tahunan, tapi aksi nyata yang harus dilakukan setiap hari. Main asal tebang pohon, akhirnya bencana seperti banjir yang datang dan akan menyusahkan kita menyusahkan. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut apa itu katanya apa membahayakan apa itu deforestation. Namanya. Distrik Kenom, Provinsi Papua dikejutkan oleh peristiwa hanyutnya tumpukan kayu gelondongan dalam jumlah yang sangat besar di aliran Sungai Pas pada Rabu 17 Desember. Peristiwa tersebut bukan hanya menimbulkan kepanikan saja, namun juga berujung pada rusaknya infrastruktur vital. Para ahli menyebut hujan ekstrim hanyalah pemicu, sementara faktor yang memperparah banjir adalah deforestasi dan kerusakan lahan di hulu sungai. Penebangan pohon, alih fungsi lahan untuk perkebunan, dan hilangnya hutan di kawasan hulu menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Akibatnya, air hujan langsung menerjang ke hilir, menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor. Fenomena ini jelas mengingatkan kita bahwa Hari Menanam Pohon seharusnya lebih dari sekedar momentum simbolik, karena menjaga hutan berarti melindungi nyawa dan lingkungan kita. Bagi korban yang sudah mulai stabil, kita bisa memanfaatkan tanaman cepat panen untuk cadangan pangan, misalnya tauge. Bisa ditanam di botol atau ember bersih tanpa tanah dan bisa dipanen dalam 3-5 hari. Cukup rendam kacang hijau, tiriskan 2 kali sehari, dan panen setelah pertumbuhan tunas cukup. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan kangkung atau sayur daun cepat panen. Bisa ditanam di lahan sempit, di pot atau di ember. Tanaman ini sangat cepat tumbuh dan sangat bergizi. Tujuannya bukan untuk menggantikan bantuan pangan darurat, tapi sebagai cadangan jangka pendek dan aktivitas pemulihan ringan. Selain itu, beberapa tanaman obat lokal yang masih tersisa di pekarangan rumah atau tumbuh liar bisa membantu gejala ringan pasca bencana. Contohnya jahe, untuk masuk angin, mual, dan badan dingin bisa dibuat teh hangat. Kemudian tanaman temulawak ini berguna untuk anti-inflamasi ringan dan mendukung pencernaan. Kemudian laos atau lengkuas berfungsi untuk menghangatkan badan dan membantu saluran cerna. Kemudian daun kelor atau daun sirih yang kaya akan vitamin, antioksidan bisa direbus untuk diminum atau untuk kebersihan ringan. Penting untuk diingat, tanaman ini hanya untuk gejala ringan, harus dicuci bersih atau direbus dan tidak menggantikan obat medis bila ada luka serius atau penyakit berat. Bencana ini adalah panggilan bagi kita semua, menanam pohon, menjaga hutan, dan memulihkan lingkungan bukan hanya simbol tahunan, tapi tindakan nyata setiap hari. Setiap pohon yang ditanam adalah investasi untuk keselamatan, cadangan pangan, dan kesehatan masyarakat di masa depan. Jadi, mari kita ambil pelajaran dari bencana ini, mulai dari yang kecil, menanam tanaman cepat panen, memanfaatkan tanaman obat lokal, dan menjaga hutan. Hari Menanam Pohon tidak lagi sekedar momen di kalender, ia menjadi aksi nyata untuk kehidupan dan keberlanjutan bumi.